Kalau Allah tidak perlu sama yang lain, kenapa? Untuk ngirim waktu harus Jibril. Kenapa? Untuk ngirim hujan harus Mikail, ya kan ya? Kenapa untuk cabut nyawa harus Israel? Nah, di sini saya kasih penjelasan sedikit. Coba halaman 5. Qiyamuhu binafsi, tak perlukan lainnya, tugas yang diberikan kehormatan darinya. Jadi ketika Allah menugaskan siapapun, manusia ataupun makhluk yang lain, malaikat, itu bukan karena Allah perlu sama Jibril. Kalau Allah mau langsung Nabi Muhammad gak pakai Jibril. Kalau Allah mau langsung dihujankan gak pakai Mikail. Kenapa? Justru dengan penugasan itu Allah memberikan kehormatan kepada Jibril. Jadi yang diuntungkan bukan Allah, Jibril. Jibril menjadi makhluk yang terhormat. Kenapa? Dapat tugas dari Allah. Mikail jadi terhormat. Kenapa? Dapat tugas dari Allah. Para rasul jadi terhormat. Kenapa? Dapat tugas dari Allah. Kalau Allah mau nggak pakai rasul, langsung aja dibikin iman. Langsung aja kita dibikin beriman sama Allah, nggak pakai rasul. Kenapa pakai rasul? Untuk memberikan kemuliaan kehormatan kepada para rasul. Allah memilih beberapa hamba, beberapa makhluk diberi kemuliaan di antaranya dengan mendapat tugas. Termasuk kita diberi sholat, disuruh sholat untuk apa? Apakah untuk menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan? Karena ada nyembah. Kalau nggak ada nyembah kan nggak kelihatan kan? Seandainya di muka bumi ini nggak ada orang nyembah Allah, berarti kan kata kita Allah nggak ada sebagai Tuhan karena nggak ada nyembah. Ya? Apakah untuk itu Allah menyuruh kita menyembah? Tidak. Tanpa kita menyembah pun tetap Allah statusnya nggak akan berubah. Untuk apa? Kemudian Allah menyuruh kita beribadah untuk memberikan kita kemuliaan. Kita jadi mulia karena beribadah. Kita menjadi terhormat di mata siapapun. Bukan hanya di mata Allah, di mata sesama orang yang paling taat beribadah, yang paling terhormat, yang paling dihormati, orang yang kelihatan paling dekat sama Allah. Ini kehormatan. Sehingga kita beribadah itu bukan untuk Allah, dalam arti bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, karena kita menjadi terhormat dengan ibadah itu. Justru kita dengan menghamba kepada Allah, berkhidmat kepada umat atas perintah Allah, itu adalah suatu kehormatan yang kita dapatkan. Sehingga kita asal jadi orang yang mau sholat saja itu sudah beruntung sekali. Bahkan seandainya nggak dijanjiin pahala surga, orang sholat nggak ada pahalanya, Allah nggak janjiin surga misalnya, tetap kita nggak rugi. Kenapa? Karena di dalam sholat itulah kita menjadi terhormat. Itulah yang dimaksud oleh Imam Athaillah Sekandari, bahwa tidak mungkin Allah itu nyuruh orang kerja sekarang, pahalanya nanti di akhirat. Itu jauh kelamaan. Ya. Kelamaan. Kita aja sama Allah disuruh cepat-cepat ngasih gaji kalau kita punya pekerja. Kata Nabi sebelum keringatnya kering. Masa Allah ngajarin kita untuk ngasih upah sebelum keringnya kering, sementara Allah mau ngasih kita upah nunggu di akhirat kelamaan. Sebagaimana Allah nyuruh kita bayar kontan gaji orang, Allah pun bayar kontan kita ibadahnya. Apa bayar kontannya? Kehormatan menjadi Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah jadi orang yang hadir majelis, dipilih oleh Allah untuk orang yang datang ke masjid, dipilih oleh Allah untuk sholat, ini sudah kehormatan. Ini sudah keyakinan. Kehormatan inilah yang Allah bayar kontan sekarang. Kedamaian itulah. Hanya saja kehormatan kedamaian yang mestinya dibayar kontan oleh Allah, kadang-kadang nggak dibayar sama Allah, bukan karena Allah nggak mau bayar, tapi karena kita kerja nggak benar.
Orang disuruh kerja nggak benar, nggak dimarahin betul. Kita gaji orang kerja, tuh kerjakan bikin temboknya miring-miring, misalnya. Kita nggak dimarahin betul, kita nggak disuruh gantiin semennya betul. Boro-boro kita udah kasih gaji, nggak dimarahin saja betul, nggak didenda saja oleh majikan itu, nggak didenda, ganti omelnya, ganti semennya, ganti baganya betul. Seperti itulah kenapa ada orang beribadah sekarang tapi nggak dapat pahala sekarang, tidak dapat kedamaian, tidak dapat rasa terhormat, rasa menjadi orang terpilih karena ibadahnya nggak benar. Sholat tapi nggak khusyuk. Ya, kalau nggak khusyuk nggak mungkin dapat kedamaian itu. Sholat nggak khusyuk nggak mungkin dapat merasa terhormat dipilih oleh Allah, dapat kehormatan dipilih oleh Allah. Karena nggak khusyuk. Sehingga orang yang sholatnya nggak khusyuk ya sudah betul pada janji surga pasti lama, malah lama. Tapi kalau sholatnya sudah khusyuk, sudah benar, nggak nunggu akhirat. Kalau sekarang gini, kita semua pasti tahu pahala di surga itu, kenikmatan di surga itu apa? Paling nikmat. Apa yang paling nikmat di surga? Apa? Melihat Allah. Ya, pahala kenikmatan yang paling tinggi melebihi nikmatnya makanan lezat, melebihi senangnya punya istri cantik, melebihi senangnya punya suami ganteng, melebihi semuanya. Yang paling nikmat adalah ketika Allah buka hijab, kita melihat Allah, melihat Allah, berinteraksi dengan Allah. Maka kalau hanya berinteraksi dengan Allah, kalau hanya kenikmatan menghadap Allah, berinteraksi dengan Allah, tidak usah nunggu di surga. Asalkan kita sholat dengan khusyuk, dengan penuh cinta, dengan penuh rasa hadir, maka surga itu sudah ada di sini. Surga itu sudah ada dalam sudut kita. Sehingga benar dibayar kontan. Kalau kita sholatnya benar, dibayar kontan. Surga sudah ada ketika kita sholat. Kenikmatan. Sebenarnya para aulia, para kekasih Allah ketika sholat, mereka merasakan kenikmatan yang jauh melebihi kenikmatan yang lain. Tapi sedang di surga, dibayar kontan oleh Allah. Kita nggak dibayar kontan karena kita kerja nggak benar. Sholatnya nggak benar, bayar kontan. Nanti nunggu di surga sebenarnya. Tapi kalau sudah sholat khusyuk, ketika sholat itulah surga sudah Allah berikan, yaitu kenikmatan bermunajat kepada Allah, kenikmatan berdua dengan Allah. Dan tentu saja kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang telah bermakrifat kepada Allah, orang yang disebut al-arif. Al-arif yang kenal, al-arif billah, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sehingga dengan kesempurnaan pengenalannya itu, dengan kesempurnaannya dengan mengenal Allah, dia pun sempurna mencintai Allah. Karena semakin kenal akan semakin cinta. Ada kuasa patut mengatakan tak kenal maka saya. Seberapa engkau mengenal Allah bisa dilihat dari seberapa engkau mencintainya. Seberapa engkau mengenal Allah bisa dilihat dari seberapa engkau mencintainya. Dan seberapa engkau mencintai Allah bisa dilihat seberapa senang kamu ketika sholat. Karena ketika itu kamu sedang bersama Allah. Seberapa senang kamu sholat. Kalau ternyata asyiknya sholat itu kalah dengan asyiknya lagi nonton TV, berarti artinya dia cintamu nggak seberapa, gitu ya. Belum seberapa, masih ada yang lain yang lebih menyenangkan bagimu. Masih ada yang lebih menyenangkan bagimu. Ketika sholat kalau hanya 2 menit, 5 menit, padahal ketika dengan yang lain kau berjam-jam. Ya, ketika dengan teman ngopi di kafe sampai lupa waktu berapa jam di situ.
Dengan Allah 5 menit sudah kelamaan guys. Sudah nggak betah, udah bosan. Artinya ya, kurang cintanya. Kenapa kurang cintanya? Karena kurang ma'rifatnya. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah ini adalah hal yang paling utama dalam Islam, bahkan yang pertama. Itu sebabnya dalam bait juga awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi itqan. Yang pertama kali bagi kita ini yang wajib adalah mengenal Allah. Kenali Allah. Kenali semua tentang Allah. Agar sempurna ma'rifat kita, sempurna pengenalan kita, kemudian sempurna cinta kita kepadanya. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam sholat minimal 17 kali 3 rakaat, yang kita baca di ayat-ayat pertama kan tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah segala puji baginya. Allah itu sangat baik pada kita. Rabbil alamin, memelihara alam semesta, memelihara kita, merawat kita. Masih di sini kita. Ar-Rahmanir Rahim. Kembalikan lagi. Ar-Rahmanir Rahim, penyayang. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ini pesannya kan raja dari pembalasan, perkasa. Artinya dalam 4 ayat ini, 3 ayat tentang kasih sayang Allah, baru 1 ayat saja tentang keperkasaan Allah. Artinya Allah itu lebih banyak memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang penyayang daripada Tuhan yang perkasa. Artinya Allah itu pengennya kita senang gitu, pengennya kita tuh senang sama Allah, bukan takut. Allah tuh maunya kita tuh dengan Allah punya hubungan yang mesra, cinta. 3 ayat memperkenalkan diri sebagai Tuhan penyayang, pengasih, yang merawat, yang menjaga. 1 ayat saja perkasa. Itu pun sebetulnya keperkasaan Allah itu juga bagian dari kasih sayang. Kenapa? Karena banyak orang yang terzalim di dunia tidak bisa mendapatkan haknya, sehingga Allah akan membela orang ini nanti di akhirat. Jadi Malik Yaumiddin walaupun kesannya perkasa, tetap di sini ada makna kasih sayang. Allah menyayangimu. Bahkan ketika engkau dihina orang, dizalimi orang, dan engkau tidak bisa membalas di dunia, tidak mendapatkan pahalanya, nanti jangan khawatir, Allah akan adili orang. Nanti kan tetap aja, nanti Allah sayang kita dengan sifat keperkasaannya ini. Maka dengan mengenal sifat-sifat Allah seperti ini, kita akan menjadi cinta kepada Allah,